Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi terakhir yaitu bea meterai. Di sini cara pengucapannya yaitu bea meterai menggunakan e. Diatur dalam UU nomor 13 tahun 1985 yang merupakan UU yang lama. Pengertian umum tentang bea meterai. Bea meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Bea meterai merupakan pajak pusat. Pengertian dan ketentuan. Dalam pasal 1 UU Bea Meterai yaitu UU nomor 13 tahun 1985 dijelaskan apa yang dimaksud dokumen, benda meterai, tanda tangan, pemeteraian kemudian, dan pejabat pos. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda bermeterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen. Pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Kemudian ada ketentuan bahwa bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, maka bea meterainya baru diterutang sejak dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea meterai. Pertama, bea meterai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea meterai. Ketiga, rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea meterai sama dengan hasilnya. Dasar hukum bea meterai. Dasar hukum pengenaan bea meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Meterai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai yang besar batasnya pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. Sebab-sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Pertama, agar lebih sempurna dan sederhana karena hanya terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. Kedua, lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea meterai tetap yaitu 6.000 dan 3.000. Yang ketiga, objek lebih luas. Objek bea meterai diatur dalam pasal 2 UU nomor 13 tahun 1985. Yang pertama, surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Misalnya, akta perjanjian sewa-menyewa, surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya, misalnya akta pendirian perusahaan, akta pembubaran perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah yang lebih dari 1 juta yang meliputi surat-surat seperti termasuk di bawah ini, yaitu surat yang menyebutkan penerimaan uang atau kwitansi, kemudian surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening uang di bank, kemudian surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, kemudian surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Dan terakhir, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, seperti surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, kemudian surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Kemudian ada perubahan tarif menurut PP nomor 24 tahun 2000, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000
tarif bea meterai ditetapkan menjadi Rp3.000 dan Rp6.000 berlaku mulai 1 Mei tahun 2000. Dokumen yang terutang bea meterai dengan tarif Rp6.000, yaitu yang pertama surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Kemudian, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT termasuk rangkapnya. Kemudian, surat yang memuat jumlah yang lebih dari 1 juta, meliputi surat yang menyebutkan penerimaan uang atau kwitansi, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening uang di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan surat yang berisikan pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, akses, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Kemudian yang terakhir, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Dikenakan tarif Rp6.000. Selanjutnya dokumen yang terutang bea meterai dengan tarif Rp3.000, yaitu yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai jumlah nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta, diatur dalam pasal 2, yaitu surat yang menyebutkan penerimaan uang atau kwitansi, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening uang di bank, kemudian surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kedua, surat-surat berharga yang nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta, diatur dalam pasal 2. Yang ketiga, cek dan bilet giro dengan harga nominalnya berapapun, diatur dalam pasal 3. Kemudian yang keempat, efek dengan nominal dan bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta, diatur dalam pasal 4, dikenakan tarif Rp3.000. Apabila suatu dokumen, kecuali cek bilet giro, mempunyai nominal tidak lebih dari Rp250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea meterai. Dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai: Yunis dokumen perjanjian pembukaan rekening giro, surat kuasa, stop payment order, bank draft yang dibayarkan di dalam negeri, penegasan pemenang SBI, dan kontrol jual beli forward, dikenakan tarif bea meterai Rp6.000. Kemudian rekening koran bulanan khusus giro, sertifikat deposito, deposito berjalan, bukti pencairan deposito, deposito on call, pencairan kiriman uang masuk untuk nasabah, penarikan kwitansi, sertifikat Bank Indonesia, bukti pelunasan SBI, pencairan deposito antar bank, dan kwitansi penarikan giro falas dikenakan berdasarkan harga nominal. Kemudian, cek atau bilet giro dikenakan tarif Rp3.000. Kemudian, aplikasi pembelian devisa umum, surat pengikatan perjanjian transaksi derivatif, aplikasi pembelian traveler check, draft, indemnity atau pelunasan pakai kopi RW bill, jaminan, perjanjian permohonan plafon untuk pengeluaran bank garansi, aplikasi permohonan pengeluaran atau perubahan bank garansi, penerbitan shipping guarantee, perjanjian kredit, KC di bawah tangan, FEO atau fidusia di bawah tangan, laporan stok dari debitur, blok di bawah tangan, akta pemberian tanggungan atau personil guaranti, surat pernyataan tidak menyewakan barang jaminan, perjanjian risk sharing, surat perjanjian elektronik banking, dan perjanjian pembukaan sewa deposit dikenakan tarif bea meterai sebesar Rp6.000. Kemudian garansi bank, tanda terima pencairan kredit secara tunai, pengakuan hutang, surat sanggup bayar dikenakan berdasarkan harga nominal. Kemudian yang tidak dikenakan bea meterai, yang pertama dokumen yang berupa antara lain surat penyimpanan barang, kemudian konosemen, kemudian surat angkutan penumpang dan barang, kemudian keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, kemudian bukti pengiriman dan penerimaan barang, kemudian surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, kemudian surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua, segala bentuk ijazah, seperti surat tanda tamat belajar atau STTB, tanda lulus surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan pendaftaran. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja,
serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan, surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian. Yang kesembilan, tugas pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat terutang bea materai diatur dalam pasal 5 UU Bea Materai, yaitu UU Nomor 13 Tahun 1985. Pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan, misalnya kwitansi, hutang bea materai pada saat uang diterima dengan jumlah sesuai UU Bea Materai tahun 1985. Yang kedua, jika dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Contohnya, surat perjanjian jual beli. Bea materai terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terhutang dilunasi dengan cara pematerai kemudian. Kemudian pihak yang terhutang bea materai. Pihak yang terhutang bea materai adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Kemudian dokumen yang dibuat sepihak, bea materai terhutang oleh pihak yang menerima dokumen, contohnya kwitansi. Yang ketiga, dokumen yang dibuat oleh dua pihak, bea materainya terhutang oleh masing-masing pihak, contohnya surat perjanjian di bawah tangan. Kemudian, untuk kata notaris, bea materai terhutang oleh pihak yang mendapatkan manfaat dari akta tersebut. Cara pelunasan bea materai dibagi menjadi dua, yaitu bea materai dan cara lain. Bea materai biasa dilakukan dengan materai tempel dan kertas materai dilakukan oleh wajib pajak. Bea materai dengan pemeterai kemudian dilakukan oleh pejabat pos. Kemudian dengan cara lain dapat digunakan dengan mesin teraan materai atau alat lain berupa teknologi percetakan dan sistem terkomputerisasi yang harus seizin Menteri Keuangan. Cara pelunasan bea materai dengan materai tempel diatur dalam pasal 7. Yang pertama, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Kedua, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Ketiga, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu. Tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas materai tempel dan sebagian di atas dokumen. Keempat, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas dokumen. Cara pelunasan bea materai dengan kertas materai diatur dalam pasal 7. Pertama, kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian meskipun hanya digunakan sebagian. Kedua, kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Yang ketiga, jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen dianggap tidak bermaterai. Kemudian, cara pelunasan bea materai dengan mesin teraan digital materai. Pelunasan bea materai dengan menggunakan mesin teraan materai digital hanya diperbolehkan untuk penerbit dokumen yang melakukan pemeterai dengan jumlah rata-rata setiap hari, minimal sebanyak 50 dokumen. Dengan cara, sebelum digunakan, mesin tersebut harus didaftarkan dengan memperoleh izin dari Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, wilayah domisili penerbit dokumen. Permohonan izin secara tertulis dengan mencantumkan jenis, merek, tahun pembuatan mesin teraan materai yang dimintakan izin penggunaan. Kedua, penerbit dokumen harus melakukan deposit minimal 15 juta atau kelipatannya. Yang ketiga, setelah mendapatkan izin, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan materai kepada Kepala KPP setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan
dan menyampaikan laporan kepada Kepala KPP setempat paling lambat 1 bulan setelah mesin teraan materai tidak dipergunakan lagi, atau terjadi perubahan alamat atau tempat kedudukan pemilik atau pemegang izin penggunaan mesin teraan materai. Bila mana mesin teraan rusak atau penerbit dokumen mengajukan pencabutan izin, maka izin pemeterai dengan mesin teraan materai digital dapat dicabut. Bila terdapat temuan penyalahgunaan mesin teraan materai digital oleh KPP penerbit izin penggunaan mesin teraan materai diterapkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 tahun. Membubuhkan tanda bea materai lunas teknologi percetakan. Pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pertama, pelunasan bea materai dengan cara ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan yang mendapatkan izin operasional di bidang percetakan dokumen security dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau Bota Supal, dan penetapan sebagai perusahaan percetakan warket debat dan dokumen clearing dari Bank Indonesia untuk mencetak cek, bilet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembubuh materai harus mendapatkan izin dari KPP wilayah domisili pembubuh dan melakukan pembayaran bea materai di muka sebanyak jumlah dokumen yang hendak dibubuhkan tanda bea materai lunas. Masa berlakunya surat perpanjangan izin pembubuhan sama dengan masa berlakunya perpanjangan izin operasional oleh Bota Supal. Pembubuh berkewajiban menyampaikan laporan bulanan pembubuhan tanda bea materai lunas paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila terlewat, maka pembubuh akan dikenai sanksi berupa pencabutan izin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan. Membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi hanya diperkenankan digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak dilunasi atau diperhitungkan 100 dokumen. Dilakukan dengan cara pertama, penerbit dokumen sebelumnya harus mengajukan izin tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan membayar uang muka sejumlah minimal nilai pemeteraian dokumen dalam 1 bulan. Kedua, penerbit dokumen harus menyampaikan laporan bulanan realisasi penggunaan dan saldo bea materai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Yang ketiga, izin pemeteraian berlaku selama saldo bea materai masih mencukupi perkiraan penggunaan 1 bulan. Jika kurang, maka penerbit dokumen harus mengajukan izin baru. Selanjutnya, pemeterai kemudian. Pemeterai kemudian dikenakan atas yang pertama, dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, ditambah dengan denda 200% dari bea materai yang kurang atau tidak dibayar. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia tanpa dikenakan denda. Namun, apabila dokumen dibuat di luar negeri dimeteraikan sesudah digunakan, dikenakan denda 200% dari bea materai yang tidak atau kurang bayar. Pemeteraian kemudian dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian bea materai atas dokumen yang dibuat di luar negeri, yaitu dokumen yang dibuat di luar negeri saat digunakan di Indonesia harus dilunasi bea materainya dengan cara pemeteraian kemudian. Sanksi administrasi. Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea materai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Misalnya bea materai terutang 6.000 karena kelalaian belum mengenakan bea materai, maka bea materai dan sanksi yang harus dibayarkan adalah bea materai terutang 6.000, denda administrasi 200% kali 6.000, sama dengan 12.000. Maka jumlah pemeteraian yaitu 18.000. Pemeterai kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan khusus diatur dalam pasal 11, yaitu pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya
masing-masing dalam tugas dan jabatannya. Tidak dibenarkan. Pertama, menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang biaya meterainya tidak atau kurang bayar. Kedua, melekatnya dokumen yang biaya meterainya tidak atau kurang bayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan. Yang ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang biaya meterainya tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif biaya meterainya, diatur dalam ayat 1. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur dalam ayat 2. Misalnya, untuk yang berstatus pegawai negeri sipil dapat diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, antara lain dengan teguran lisan, teguran tertulis, kemudian penundaan kenaikan gaji berkala atau pangkat, dan pemberhentian. Sanksi pidana. Yang pertama, barang siapa yang memalsukan atau menunjukkan meterai stempel, kertas meterai, dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai. Yang kedua, dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia meterai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Yang ketiga, dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia meterai yang merek, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya, mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai, dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Yang keempat, dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melawan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai, dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan biaya meterai diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf B tanpa seizin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun yang merupakan tindak pidana kejahatan. Bertanggung jawab sanksi yang pertama untuk sanksi administrasi yaitu pemegang dokumen, dan untuk sanksi pidana sesuai keputusan pengadilan. Daluarsa biaya meterai yaitu kewajiban pemenuhan biaya meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Biaya Meterai, mempunyai daluarsa setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, transaksi internal perusahaan atau unit keuangan atau unit produksi tidak perlu memakai biaya meterai. Kedua, kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri sehingga transaksinya harus menggunakan biaya meterai. Ketiga, yang menanggung biaya meterai apabila ada sesuatu di kemudian hari atau pelanggaran administrasi adalah pemegang dokumen. Keempat, yang terutang biaya meterai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Yang kelima, tanggal meterai. Tanggal yang tercantum di meterai lebih sah dibandingkan dengan tanggal dokumen. Yang keenam, kurang diperhatikan masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan atau penting adalah terutangnya pajak. Ketujuh, warna tinta yang ditulis pada meterai tidak menjadi masalah. 8. Tulisan pada dokumen atau misalnya tulisan di kertas meterai tidak boleh dihapuskan dengan cairan penghapus. Kalau ada kesalahan, maka lebih baik dicoret dan dituliskan yang benar. Kesembilan, kertas biasa yang dipakai untuk lembar berikutnya. Karena isi dokumen terlalu panjang, tidak perlu memakai meterai lagi karena masih merupakan satu kesatuan. Kesepuluh, mikrofilm perlakuannya bisa dianggap sebagai fotokopi dokumen, seperti juga batch dan komputer, tidak terutang biaya meterai. Ke-11, tindakan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang biaya meterai, karena rangkap atau tindakan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi, tanda tangan asli, maka terutang biaya meterai. Terakhir, penggunaan dokumen yang dibuat di luar negeri, misalnya dokumen dibuat di Singapura, akan digunakan sebagai dokumen di Indonesia, maka jika belum ada biaya meterainya akan dimeteraikan dulu di Indonesia dengan cara pemeteraian kemudian. Jika sudah ada meterainya, diberi meterai lagi dengan cara pemeterai kemudian. Jadi ada dua meterai, yaitu Indonesia dan Singapura. Kemudian terjadi perubahan UU Biaya Meterai dari UU nomor 13 tahun 1985 diubah menjadi UU nomor 10 tahun 2020. Rangkuman perubahan dan penambahannya yaitu pada UU nomor 13 tahun 1985 dikenakan atas dokumen kertas.
Kemudian untuk UU nomor 10 tahun 2020 dikenakan atas dokumen kertas dan dokumen elektronik dengan maksud memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik. Kemudian pada UU nomor 13 tahun 1985, objek bea materai lebih dari 250.000 dan lebih dari 1 juta dikenakan tarif bea materai. Kemudian diubah dalam UU nomor 10 tahun 2020 di mana objek bea materai menjadi lebih dari 5 juta dikenakan tarif bea materai. Hal ini dalam rangka keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM. Kemudian dalam UU nomor 13 tahun 1985 menggunakan 2 tarif, yaitu bea materai 3.000 untuk dokumen yang lebih dari 250.000 dan yang kedua bea materai 6.000 untuk dokumen yang lebih dari 1 juta dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian terjadi perubahan pada UU nomor 10 tahun 2020 di mana menggunakan tarif tunggal yaitu bea materai 10.000 yang dikenakan mulai tanggal 1 Januari 2021. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Kemudian dalam UU nomor 13 tahun 1985 tidak terdapat cara pembayaran bea materai menggunakan materai elektronik. Kemudian terdapat penambahan dalam UU nomor 10 tahun 2020 bahwa terdapat penerapan cara pembayaran bea materai menggunakan materai elektronik. Materai elektronik merupakan materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan menteri. Kemudian pada UU nomor 13 tahun 1985 tidak terdapat cara pembayaran bea materai yang terutang menggunakan surat setoran pajak. Kemudian terjadi penambahan pada UU nomor 10 tahun 2020 bahwa terdapat penerapan cara pembayaran bea materai yang terutang menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Kemudian terjadi penambahan di mana pada UU nomor 13 tahun 1985 tidak ada pihak pemungut dan pada UU nomor 10 tahun 2020 terdapat pihak pemungut, yaitu diatur dalam pasal 10 sampai 11. Pemungut bea materai atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Kewajiban pemungut bea materai adalah memungut bea materai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Kedua, menyetorkan bea materai ke kas negara. Ketiga, melaporkan pemungutan dan penyetoran bea materai ke kantor DJP. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea materai diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya, pada UU sebelumnya tidak terdapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Pada UU nomor 10 tahun 2020 terdapat fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai. Bea materai yang terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Untuk pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam. Kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial, tidak bersifat komersial. Yang ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Yang keempat, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Selanjutnya, dalam UU nomor 13 tahun 1985 terdapat sanksi atas dokumen yang bea materainya tidak atau kurang bayar, ditambah sanksi administrasi sebesar 200% dari bea materai yang terutang. Kemudian terjadi perubahan pada UU nomor 10 tahun 2020, di mana terjadi perubahan sanksi administrasi dari 200% menjadi 100%. Dan terjadi penambahan sanksi yaitu diterbitkan SKP untuk menagih bea materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administrasi sebesar 100%. Pada UU nomor 13 tahun 1985 tidak terdapat sanksi pemungutan. Kemudian, pada UU yang lama tidak terdapat rincian denda dalam ketentuan pidana. Pada UU terbaru yaitu UU nomor 10 tahun 2020, terdapat rincian denda ketentuan pidana, yaitu pertama, pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun
dan pidana denda paling banyak 500 juta. Yang kedua, setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke NKRI, yaitu materai palsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau barang yang dibubuhi materai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah barang asli tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum, dipidana penjara paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling banyak 500 juta. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri, atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai, dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. Kemudian pada UU yang lama, terdapat penjelasan mengenai saat terutang bea materai, yang hanya terdapat 3 penjelasan, yaitu dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Kedua, dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Kemudian pada UU terbaru, terdapat penambahan rincian penjelasan mengenai saat terutang bea materai. Yang pertama, saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Kemudian saat dokumen selesai dibuat untuk surat penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, saat dokumen diserahkan kepada pihak atau siapa dokumen tersebut dibuat. Untuk surat keterangan, surat pernyataan, surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian dokumen lelang dan surat yang menyatakan jumlah uang. Kemudian saat dokumen diajukan ke pengadilan. Untuk dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Terakhir, saat dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Kemudian terdapat penambahan ketentuan dalam pasal peralihan UU nomor 10 tahun 2020 di mana materai tempel yang telah dicetak berdasarkan UU nomor 13 tahun 1985, yaitu materai dengan tarif 3.000 dan 6.000 masih dapat digunakan sampai jangka waktu 1 tahun setelah UU ini mulai diberlakukan. UU ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021, maka masih dapat digunakan sampai 31 Desember tahun 2021. Selanjutnya, total materai paling sedikit 9.000 dapat berupa 3.000, 6.000, 3.000, 3.000, 3.000, atau 6.000, 6.000. Terakhir, pada UU nomor 13 tahun 1985 terdiri atas 7 bab dan 18 pasal. Kemudian terjadi penambahan dan perubahan UU nomor 10 tahun 2020 menjadi 12 bab dan 32 pasal. Contoh soal. Di sini terdapat 2 soal. Soal pertama, Chandra dan Dinda bekerja sama menjalankan perusahaan jam tangan. Chandra sebagai pelaku usaha dan Dinda sebagai pemodal. Pada 22 Januari tahun 2016, Dinda mentransfer uang senilai 40 juta rupiah kepada Chandra sebagai setoran modal. Chandra membuat kwitansi pada hari itu dan memberikannya kepada Dinda hari berikutnya. Sebulan berikutnya, yaitu 22 Februari tahun 2016, Dinda menyerahkan uang kas sebesar 900.000 kepada Chandra untuk biaya pengurusan merek usaha. Chandra membuat kwitansi kedua dan menyerahkan kepada Dinda pada 24 Februari 2016. Kemudian pada 5 Maret 2016, Chandra membuat rancangan surat perjanjian kerja sama perusahaan. Karena kesibukan, rancangan tersebut baru selesai pada 10 Maret 2016 dan ditandatangani oleh Chandra dan Dinda. Jika keduanya lupa sehingga tidak menjalankan kewajiban bea materai pada objek yang terutang bea materai di atas dan baru sadar pada 14 Januari tahun 2020, apa yang harus dilakukan agar kewajiban bea materai dapat ditunaikan? Maka bea materai yang terutang yaitu kwitansi pertama yang dasar pengenaannya yaitu pada tanggal 23 Januari tahun 2016 dikenakan tarif bea materai 6.000. Karena di sini berupa dokumen kwitansi senilai 40 juta yang lebih dari 1 juta. Kemudian kwitansi kedua dengan dasar pemberian tanggal 24 Februari 2016
dikenakan tarif bea materai 3.000 karena dokumen kwitansi kedua sebesar 900.000, di mana lebih dari 250.000 dan kurang dari 1 juta. Kemudian surat perjanjian pada tanggal 10 Maret 2016 ditandai dengan ditandatanganinya dokumen tersebut dikenai tarif bea materai senilai 6.000, sehingga total bea materai terutangnya yaitu 15.000. Denda administrasi sebanyak 200% dikali 15.000 sama dengan 30.000. Maka jumlah pemateraian kemudian yaitu 15.000 ditambah 30.000 sama dengan 45.000. Pembayaran dilakukan dengan pemateraian kemudian. Di sini masih menggunakan UU nomor 13 tahun 1985. Kemudian salah kedua. Jika keduanya lupa sehingga tidak menjalankan kewajiban bea materai pada objek yang terutang bea materai di atas dan baru sadar pada 14 Januari 2021, apa yang harus dilakukan agar kewajiban bea materai dapat ditunaikan? Di sini bea materai terutang pada kwitansi pertama, yaitu pada tanggal 23 Januari 2016 sebesar 10.000. Kemudian kwitansi kedua pada tanggal 24 Februari tahun 2016 sebesar 10.000. Dan surat perjanjian pada tanggal 10 Maret 2016 sebesar 10.000, sehingga total bea materai terutang yaitu 30.000. Denda administrasinya adalah 100% dikali 30.000 sama dengan 30.000. Maka jumlah pemateraian kemudian yang harus dibayarkan oleh Chandra Dadinda yaitu sebesar 60.000. Pembayaran ini dilakukan dengan pemateraian kemudian dan sudah menggunakan UU nomor 10 tahun 2020. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.